Bangsa Israel berdiri di hadapan Yosua setelah perjalanan panjang yang penuh dengan tanda penyertaan Tuhan. Mereka telah melihat bagaimana Allah melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, membimbing mereka melewati padang gurun, dan mengantar mereka ke tanah yang dijanjikan. Di hadapan semua itu, Yosua menantang mereka untuk mengambil keputusan yang menentukan arah hidup mereka. Pilihlah pada hari ini siapa yang akan kamu sembah. Itu bukan sekedar pertanyaan untuk menguji kesetiaan, melainkan undangan untuk membuat komitmen yang tidak bisa setengah hati. Pilihan itu tidak hanya relevan di zaman Yosua, tetapi juga di zaman kita. Di tengah dunia yang kini dibanjiri oleh ilah-ilah modern, kekuasaan yang menindas, materialisme yang membutakan, ideologi yang memecah belah, kita juga dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Siapakah yang sungguh kita sembah? Kepada siapa kita akan menyerahkan kesetiaan kita di tengah arus dunia yang sering mengorbankan kemanusiaan demi keuntungan sesaat? Pertanyaan itu bergema ketika kita melihat Yesus dalam Injil Matius menerima anak-anak yang dibawa kepadanya. Murid-murid sempat menghalangi mereka, mungkin menganggap anak-anak tidak sepenting orang dewasa. Namun Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Yesus menempatkan yang kecil, yang lemah, dan yang sering terpinggirkan di pusat perhatiannya. Di dunia sekarang, di mana begitu banyak anak menjadi korban perang di Gaza, Sudan, Ukraina, dan banyak wilayah lain, di mana anak-anak terjerat perdagangan manusia, kelaparan, dan kehilangan kesempatan untuk belajar. Suara Yesus ini terdengar seperti panggilan yang mendesak. Jangan sekedar membiarkan mereka hidup, tetapi bukalah tangan dan hati untuk melindungi masa depan mereka. Menerima anak-anak berarti juga memperjuangkan dunia yang aman, damai, dan adil bagi generasi mendatang. Dan di tengah semua itu, kita diingatkan oleh pemazmur, "Engkau ya Tuhan, adalah bagian warisanku." Ada pengakuan yang dalam di sana, sebuah keyakinan bahwa di tengah segala ancaman dan kegelisahan, hanya Tuhan yang menjadi pelindung dan sumber sukacita sejati. Pemazmur berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, aku tidak goyah." Kata-kata ini menjadi jangkar iman bagi kita di tengah badai zaman. Ketika krisis iklim mengancam kehidupan, ketika ketidakadilan sosial menimbulkan penderitaan, ketika rasa cemas kolektif melanda begitu banyak orang. Bacaan hari ini mengalir menjadi satu kesatuan. Yosua mengajak kita memilih Allah dengan tegas. Yesus menunjukkan bahwa pilihan itu harus terwujud dalam keberpihakan kepada yang lemah. Dan pemazmur meneguhkan bahwa pilihan itu memberi kita pegangan yang tak tergoyahkan. Dunia mungkin menawarkan banyak Tuhan palsu yang menjanjikan keamanan instan atau kemakmuran sesaat. Tetapi hanya Allah yang hidup memberi kita warisan yang tidak akan hilang. Damai yang melampaui segala akal dan keberanian untuk tetap setia meski dunia berguncang. Maka, di tengah perang yang menelan korban tak bersalah, di tengah krisis kemanusiaan yang memanggil nurani kita, dan di tengah ancaman terhadap bumi yang kita tinggali, pertanyaannya tetap sama. Hari ini, siapa yang akan kita sembah? Dan ketika kita menjawabnya dengan setia, kita akan menemukan bahwa Allah sendiri berjalan di sisi kita, memberi kekuatan untuk mengasihi,
melindungi, dan melayani hingga dunia merasakan cahaya kerajaan-Nya.